punya ilmu tapi hakikatnya tidak berilmu, karena dikatakan ilmunya tidak manfaat. Lihat di doa kita, Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Kita minta, ya Allah, ilmu saya biarin sedikit asal manfaat. Saya tanya nih, kira-kira di Indonesia banyak orang pinter enggak? Enggak. Karena ilmunya tidak manfaat. Saudara di sini baru bisa kebersihan doang, baru bisa nyapu. Pesantren Darul Muttaqin, maaf, kiainya bukan orang yang ahli baca kitab, tapi dia awali tukang sapu, maka terkenal dia kiai kebersihan. Itu ilmu yang Allah kasih. Maka kita ilmu sedikit tapi dengan manfaat. Kita minta sama Allah kasih ilmu yang manfaat, insya Allah itu jadi manfaat. Tapi apa syaratnya? Pertama harus taat dengan guru, taat dengan orang tua. Itu nggak boleh. Kalau ini kita lewati bahaya. Boleh jadi orangnya pintar tapi ilmunya nggak manfaat. Boleh jadi orangnya pintar, lulus, dapat nilai hebat, kerja tempat hebat, duitnya banyak, tahu-tahu nikah bininya selingkuh. Ada nggak? Ada. Nauzubillah summa Nauzubillah. Punya pacar dibohongin mulu sama pacarnya. Ada nggak gitu? Ada. Punya pacar diporotin mulu sama pacarnya. Ada nggak? Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Ini pacarnya Aro. Ya, harus bil ilmi. Coba nih, maaf ya, coba. Ini penting. Kenapa pentingnya? Sekarang ilmu itu memang sudah habis. Kalau sekarang istilahnya muntahal ilmi. Dalam istilah tauhid, syafaatul rasul habis di zaman ini. Dihabiskan. Coba sekarang apa yang enggak ada? Saudara, dulu semua susah. Dulu zaman Prabu Siliwangi, orang mau membelah menjadi 7 harus puasa ratusan tahun. Raden Kian Santang puasa sekian ratus tahun. Prabu Siliwangi puasa sekian ratus tahun. Kita dengan syafaatnya Rasulullah SAW, Allah kasih ilmu, cukup pencet HP, kita video, udah bisa video call jarak jauh. Bahkan kalau saudara disorot sama TV, satu orang bisa menjadi 1 miliar. Bisa nggak? Bisa. Dulu orang zaman dulu bisa bicara jarak jauh harus puasa melalui molekul. Oh Ustadz, apakah itu goib? Bukan. Goib dalam pengertian illallah, kecuali Allah itu hakikatnya kelihatan. Cuman mata kita dibatasi oleh Allah. Ini kalau kita lihat nih di sini ada sinar-sinar. Cuman dulu para kiai kita ngerti ilmu itu. Mereka pakai sinar itu dengan puasa, dengan kekuatan tubuhnya. Sekarang sinar-sinar itu ganti melalui HP. Kalau kita mau bicara jarak jauh dengan saudara kita yang ada dimanapun, cukup pencet nomor, bisa video call. Itu adalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis sekarang. Maka sekarang generasi keempat, bukan generasi 3 lagi. Sekarang saya katakan generasi keempat, akhir dari semua ilmu, habis. Syafaat Rasul dibablasin semua. Maka kalau kita nggak cinta sama ilmu, siap-siap tinggal landas ketinggalan. Ya. Coba sekarang kemarin tentang virus corona, wah, itu ada, kalau orang yang ngerti virus itu mikrovirus. Mikrovirus itu bisa menjadi baik bagi kita. Sekarang ada, kalau kamu pencet di Facebook atau di Google itu mikrovirus, itu bahkan bisa jadi 1 botol bisa menjadi 1 drum minuman kesehatan, bahkan bisa dijual. Ya, itu ilmu Allah luar biasa. Wah, coba bayangkan ya. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh, atau yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bahkan di dalam surah ayat kursi itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah punya kursi, ya. Allah punya namanya kursi. Allah itu namanya arsy. Di bawah arsy Allah ada namanya bermiliar-miliar galaksi. Namanya salah satu miliaran galaksi itu namanya galaksi Bima Sakti. Di dalam satu galaksi Bima Sakti ada planet-planet bermiliar-miliar planet. Yang salah satunya namanya bumi. Kira-kira kita kecil banget nggak? Kecil. Sangat. Maka sombong betul kalau ada umat manusia, kalau ada kita orang Islam tidak terus-menerus cinta dan berusaha menuntut ilmunya Allah. Sekarang habis. Coba dulu tahun 2002 ya.
naik ojek perlu ke pangkalan nggak kita? Iya. Sekarang ojek mangkalnya di udara, taksi mangkalnya di langit, taksi. Ya. Cukup pencet HP, taksinya datang nggak? Datang. Ya, sekarang orang belanja nggak perlu lagi datang di toko, betul nggak? Betul. Sakti, ya. Sekarang coba kalau dulu, dulu orang, ya, kalau kehilangan nyarinya ke siapa? Ke dukun, paranormal. Mbah, saya kehilangan ini, mbah, ada di mana, mbah? Ya. Sekarang nggak perlu lagi, dengan alat detektor orang bisa mencari hebat. Ilmu pengetahuan nyablak sekarang. Maka ketinggalan zaman. Kalau anak SMK ngeremehkan ilmu yang Allah. Nah, oleh karena itu maksud saya. Karena Allah yang punya ilmu, syarat ilmu itu masuk ke dalam diri kita. Harus ridho orang tua dan ridho guru. Ustadz kan saya belajarnya di SMK. Tibang belajar labeling, tibang belajar apa lagi? Pemasaran, tibang belajar ini itu, apa hubungannya? Jangan takut saudara. Ini hanya wasilah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sejatinya kamu belajar di SMK, belajar umum, tapi Allah kalau mau kasih kamu ilmu, bisa jadi kamu keluar jadi kiai. Bisa nggak? Bisa. Allah yang punya ilmu. Kamu sejatinya jalannya hanya belajar di SMK yang sifatnya umum, bisa jadi kamu keluar adalah ahli kimia. Bisa nggak? Bisa. Sangat bisa, karena Allah yang punya ilmu. Maka selalu kita katakan, kalau kamu terus taat sama guru, terus takzim sama orang tua, insya Allah Allah kasihkan ilmu. Dan kita memang hanya orang yang diberi ilmu. Satu. Yang kedua, ini yang penting nih, hayat. Allah punya kehidupan. Allah maha hidup, kita orang yang dihidupkan. Nih kemarin ya, menarik ya Bu Heni ya, virus corona. Orang takut mati, dikiranya yang bisa bikin mati adalah virus. Orang takut sakit karena dikiranya yang bikin sakit adalah virus. Itu fatal, itu bahaya betul itu. Ya. Karena Allah yang kudrah, Allah yang iradah, Allah yang hayat, itu semua punya Allah. Tidak ada hubungannya dengan makhluk. Enggak ada hubungannya. Allah hidup, dengan hidup itu Allah menjadi menginginkan. Dia punya keinginan, maha berkeinginan. Dia punya ilmu, maha punya ilmu. Dia punya kudroh, maha punya kekuatan kekuasaan. Maka dengan sifat hidupnya Allah menghidupkan seluruh makhluk. Nah sekarang kita kalau mau hidup enak, jalannya satu, kembalilah kepada Allah. Ustadz, bagaimana cara kembali kepada Allah? Cara kembali kepada Allah yang pertama, jauhi masih sudah jelas itu. Nih kalau hati kotor, rusak kita. Maaf nih, rusaknya anak muda itu, kata Imam Ali bin Abi Thalib, salah satunya maksiat ain, ya, adalah mata. Kedua pikiran itu paling bahaya. Sekarang maksiat itu masuk ke HP kita, betul apa betul? Maaf. Saudara kalau mau dapat ilmu dari Allah, ilham ilmu, hapus ya video-video yang enggak satu. Ya, hilangkan. Jangan. Itu enggak akan dapat ilham itu, enggak akan dapat. Ya. Yang kedua, jauhi pikiran-pikiran rusak. Pikiran rusak itu menghambat ilmunya Allah masuk ke dalam diri kita. Coba sekarang dengan melihat kira-kira pikiran kita rusak enggak? Rusak, ya, rusak pikiran kita. Nah, yang terakhir maksiat yang sering terjadi di sekolah adalah pacaran. Saya ulangi, pacaran. Ini dia nih. Saya ngomong lempeng ini ya, mau dilaksanakan mau enggak terserah. Sebab saya pelaku dulu pacaran. Ustaz kok pelaku ya? Kalau saya dulu berarti saya mengajak kalian, pacaran menghambat kesuksesan seorang pemuda-pemudi yang akan datang. Jadi kamu harus mengatakan kalau ada cewek ditembak oleh cowok, katakan tunggu aku 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Kalau cowok ingin senang sama cewek, katakan hai nona. Tunggu lamaranku 10 tahun yang akan datang. Tunggu lamaranku 5 tahun yang akan datang. Lihat, saksikan kesuksesanku 5 tahun yang akan datang. Jangan baru sekolah udah SMS saya.
Kepergi. Curhat keluarga sama pacar goblok. Nah, uzubillah curhat emaknya sama pacarnya tambah goblok. Iya, tambah goblok. Udah maksiat goblok juga. Ini mah. Ayang, mama aku begini goblok. Dosa. Jangan, ya. Nih, saya ngajarin bener nih, diturun apa enggak terserah? Semua. Tapi itu masih ya, ngerusak kita. Udah, keluarga kamu adalah rahasia kamu. Jangan buka-buka sama orang lain, apalagi pacar. Pacar itu adalah musuh. Loh, kok bisa jadi musuh? Orang yang menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan dan menjerumuskan kita ke dalam kegagalan adalah pacar. Putusin dah yang punya pacar. Iya. Kata Kak Sandi, ada pengecualiannya kata Arwes? Ya ada Kak Sandi, kalau guru mah ya ada lah. Ya Allah, mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semua. Amin, ya Allah. Saya ngomong serius loh, Kalau antum semua mau sukses, ya untuk adik-adik sekalian, hindari maksiat. Maksiat paling bahaya mata, pikiran, pacar, dan gitu. Saya jamin insya Allah kalau kamu ikutin kamu sukses. Dan sekarang, ya kita berjuang, ya jihad untuk diri kita sendiri. Ya kalau kamu naksir sama cewek, kasih surat. Assalamualaikum, hai. Tunggu lamaranku 10 tahun yang akan datang. Udah titik tanda tangan. Fotokopi, satu kamu pegang, satu kasih. Ya, mudah-mudahan ini manfaat ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi